You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Kali ini kita dolan kandang lagi. Nah, ini di depan saya sudah ada patung kambing ya. Di tepatnya kambingnya Tawa. Ini masih sesuai permintaan teman-teman untuk dolan ke kandang kambingnya Tawa. Kali ini kita ke kandang kambingnya Tawa lagi, peternakan kambingnya Tawa. Buat teman-teman yang pecinta Tawa mungkin sudah sebagian banyak yang tahu ya, kalau ada patung kambingnya Tawa sama kentongan. Ya, kita berada di peternakan kambingnya Tawa Mbah Lurah Farm. Jadi, oke, terus kita langsung aja masuk. Tanya-tanya sambil nge-review nanti. Oke, terus ikuti videonya. Ini kita mulai masuk di area dari Mbah Lurah Farm. Nah, ini. Tuh. Tuh. Assalamualaikum, Mbak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mas Arjun. Iya, Mbak Lurah, ini Mbak Lurah hari ini sesuai permintaan teman-teman kan berkunjung ke peternakannya Mbak Lurah. Iya, Mas. Iya, ini bagi yang mungkin sebagian kan belum ada yang tahu Mbak Lurah. Kalau para pecinta Tawa kan banyak yang udah tahu. Nah, ini sebelumnya saya minta izin dulu untuk nanti kita review kandang sambil jalan. Siap, Mas. Bisa nggih Mbak Lurah nggih? Insya Allah bisa, Mas. Mas Arjun. Nggih, ini itu Mbak Lurah, perkenalan dulu mungkin Mbak Lurah. Oh, nggih. Nama Mas Arjun, nama saya Yudiono. Kalau di komunitas kambing biasa dipanggil Mbah Lurah. Nah, ini kandang Mbah Lurah, ini Mbah Lurah Farm namanya ini, Mas. Untuk alamatnya Mbak Lurah mungkin. Untuk alamat Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Iya, Mas. Nomor telepon mungkin Mbak Lurah. Nomor telepon 081 217 281 080. Iya, Mas Arjun. Sugeng rawuh Mas Arjun, selamat datang di kandang Mbah Lurah Farm. Ya, beginilah situasi kondisi kandang Mbah Lurah Farm. Terima kasih sebelumnya Mbak Lurah. Siap, Mas Arjun. Untuk itu mungkin ya Mbak Lurah, untuk awal-awal perkenalan sejarahnya Mbak Lurah ini kok terjun di dunia kambing ini seperti apa sih sebenarnya? Saya belum lama Mas Arjun, kurang lebihnya sekitar saya tahun 2014 saya ngerintis, saya terjun ke kambing. Lah sebelumnya saya juga melihara sapi. 2014 kalau sampai sekarang berarti kalau sekarang 2021 sekitar 6 tahunan ya. 6 tahun di masih junior Mas Arjun. Ini masih junior Mbak Lurah. Sudah, kalau di Kediri sudah banyak yang tahu Mbak Lurah ini ya. Insya Allah gitu Mas Arjun. Masalahnya kita melihara kambing ini di komunitas kambing itu memang ya saya amati, saya ikuti ini memang sayuk guyup rukun. Menambah persaudaraan Mas. Jadi silaturahminya itu memang sangat bagus. Ya alhamdulillah Mbak Lurah tidak cuma di Persani dikenal di sekitar wilayah sini, tapi insya Allah di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah kita saudaranya banyak, kita kenalannya banyak. Yang Jawa Tengah silaturahmi ke sini, yang daerah Jawa Timur juga silaturahmi. Sebaliknya kita juga
sering silaturahmi. Nah, ini salah satu mungkin keuntungan dari beternak kambing Etawa ya Mbak Lurah ya. Iya. Nambah persaudaraan. Nggih, pertama itu memang saudaranya. Kan katanya orang tua dulu, orang tua kita, orang tua Mbah Lurah, kita banyak dulur, banyak rezeki. Katanya gitu Mas Arjun. Banyak saudara, banyak rezeki. Nah, ternyata ya memang betul Mas, betul. Kita tambah saudara, tambah kenalan, tambah teman. Ternyata di situ banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, termasuk di komunitas kambing ini. Jadi kayak saudara dari teman-teman yang pengen melihara, kita konsultasi, kita ngobrol-ngobrol, beliau punya barang, kita punya barang, kita sering tukar pengalaman, kita juga sering tukar kambing. Itu manfaatnya banyak sekali. Awal langsung terjun di Etawa atau gimana Mbak Lurah? Pertama pertama malah ceritanya ya cukup ya namanya usaha ya Mas Arjun. Iya. Kita memang masih pertama penjajakan dulu. Kita tahap proses belajar. Ya nggak langsung kayak gini ndak. Iya. Ndak langsung kayak gini ndak. Jadi kita proses, kita melewati tahapan-tahapan. Pertama ya kambingnya kambing biasa, kambing daging, kambing Jawa. Tapi setelah kita pikir-pikir bahwa mau sama-sama melihara, sama-sama ngasih makan, sama-sama kita ngeluarin duit. Tapi ternyata ya kalau ngomong ke untung ya tetap untung, tapi untungnya nggak kayak kita masuk di kambing Etawa, yaitu kambing seni. Nah ini. Untuk di Mbah Lurah Farm ya Mbah Lurah namanya. Di Mbah Lurah Farm ini kapasitas kandangnya ada berapa sih Mbah Lurah? Kapasitas kandangnya sekitar kurang lebihnya 40 Mas. 40 kotak? Ya 40 kotak. 40 kotak, mulai dari situ ya Mbah Lurah ya? Iya. Itu kandang jantan ya Mbah Lurah? Kandang jantan itu. Ini kandang jantan. Sana sampai muter ya Mbah Lurah ya? Iya, muter. Kita letter U Mas. Letter U. Iya. Untuk populasi di kandang saat ini berapa Mbak Lurah? Populasinya jumlah nggih. Iya, jumlahnya sekitar ya kalau 38 ada ini Mas. 38 plus ada cempe. Plus cempe. Plus cempe plus jantan. Soalnya keluar masuk terus nih Mbak Lurah. Keluar masuk Mas, alhamdulillah. Inilah ini jadi dari teman-teman saudara kalau pengen wah Mbah saya mau bibit ya kita kasih, karena kalau nanti kita pelihara terus nanti di kandang Mbah Lurah enggak cukup sedangkan padahal kita semakin banyak teman kan semakin asik di saat nanti kita dikonteskan atau di kan semakin banyak teman, semakin banyak yang melihara kan semakin bagus. Memang ya harusnya kita mengembangkan gitu loh, semakin banyak yang melihara kan semakin bagus. Jadi kalau di Mbah Lurah poinnya semua dijual ya Mbah Lurah sebenarnya. Jual Mas. Nah, pokoknya laku cocok jual. Nah, iya masalahnya Mbah Lurah kan ya kita ya nyun sewu. Bahasanya orang Jawa, kita kan juga butuh nempur. Nah, tiap hari kita makan. Lah nanti kalau nggak dijual yang buat nempur apa Mas Arjun? Untuk kandangnya di sini pakai kandang panggung semua ya Mbak Lurah? Panggang, ya betul. Kandangnya kandang panggung Mas, kandang panggung. Jadi ini kalau ngomong ke kandang, ya ini Mas itu kondisinya kandang Mbak Lurah. Lebar. Kalau yang ini sebetulnya kurang pas Mas. Kurang pas. Ya, ini 1,5 meter persegi. Jadi ke belakangnya 1,5, di depannya 1,5. Lah seharusnya ini 1,5 ini sudah cukup. Lah ke belakangnya seharusnya 1,7 atau 1,8. Itu pasnya untuk breeding gitu. Ini dulu waktu mungkin nyesuaiin tempatnya ya Mbak dulu awalnya. Menyesuaikan Mas ini. Nah ini kan berkat saudara saya, Mas Hitam Putih. Nah ini kandang saya dulu nggak kayak gini. Lah Mas Hitam Putih ini kan nyun sewu, dia di sini memang gabung sama kita, intinya cekak kerjasama. Terus sama Mas Hitam Putih, Mbah kandang itu perlu. Nah ini kandangnya kayak gini lah, ini kurang bagus. Nah karena Mas Hitam Putih punya skill, punya ilmu bikin kandang saya direhab. Ini yang direhab kan cuma depannya. Oh depannya aja gimana? Belakangnya yang lama. Masih lama. Nah, ini berkat nyun sewu bantuannya si
Mas hitam putih. Mas hitam putih. Termasuk yang baru yang kandang jantan. Yang baru ini. Nah, ini yang ngasih mas hitam putih ini. Bisa lihat sedikit Mas. Nah, ini. Kalau tadi yang betina kan 1,5 kali 1,8 nih Mbak Lurah. Kalau jantan? Kalau jantan ini memang saya spesial Mas, agak lebar dikit. Iya. Ini 2 meter persegi. Oh, ini 2 meter persegi. Saya lihat Mbak Lurah. 2 meter persegi. 2 meter persegi. Ini hasil karyanya Mas hitam putih. Kandang SNI ya Mas? Kandang SNI, katanya beliau kandang SNI. Wah. Ini kesannya itu lihat langsung kayak kandangnya kokoh banget Mbak. Iya, ini wah, sangat kuat betul Mas. Nah, kalau ini kan seharusnya dibendeng sana tapi ini belum dian. Oh, biar kalau anu ini. Iya yang ini. Nah, itu kan belum dibendeng. Belum dibendeng ya Mbak. Di kandang di sini ini pakai. Yang ditempati kan ini dulu. Iya. Satu kalau itu kan cempe-cempe. Ini seharusnya kalau dibendeng kayak gini sudah Kuat nih Mbak Lurah. Kuat sekali. Lanjut mungkin dipakan Mbak Lurah. Kalau dipakan di sini. Kalau pakan sebetulnya kembali ke kita sendiri, ke masing-masing ya Mas ya. Oh ya. Kalau saya pribadi itu cukup simpel Mas. Kadang-kala biasanya kita pakai polar, ampas tahu, kangkung, sama jagung selip itu Mas kita. Tapi karena kangkung mahal, saya tidak pakai jagung. Karena di sini hijau-hijaunya kan banyak. Iya. Jadi serat kasarnya masih banyak. Jadi saya cuma ampas tahu, polar, sama jagung. Iya. Jagung, kita kasih kacang hijau dikit. Karena kangkung sekarang lagi mahal nih, Tapi kalau pas lagi murah biasanya pakai kangkung juga. Kalau biasa murah kita pakai kangkung. Lebih fleksibel ya mungkin pakai. Iya. Jadi pas kita istilahnya kita tidak bisa cari hijau-hijaunya, kangkung ini yang penggantinya untuk serat kasarnya itu Mas Arjun. Untuk ngasihnya sehari berapa kali Mas? Saya sebetulnya ya itu kembali lagi Mas Arjun masing-masing juga nggih. Masing-masing juga. Kalau saya itu 2 kali Mas Arjun, pagi sama sore. Kalau pagi kita kasih jam pokoknya kita start jam 7 itu sudah mulai bersih-bersih, lalu kita mulai nyombor, pokoknya startnya jam 8. Terus nanti sorenya kita kasih jam 4. Jadi comboran itu kita kasih 2 kali. Nah habis dicombor sore kita kasih makan hijau-hijaunya rumput, rumput gajah. Terus pokoknya hijau-hijauannya masuk ini, ada ramban juga ada, semua masuk. Ini Mbak Lurah, ini itu beberapa dropping ya Mbak Lurah ya. Ini dari ini hasil kebun sendiri ini Mas. Hasil kebun sendiri semua gitu. Hasil kebun sendiri. Kita ndak beli kambing, tapi kita dari hasil breedingan kita. Pas waktu ada event kontes, kita bawa kontes, ternyata alhamdulillah juara. Jadi ndak langsung beli kambing kontes ya Mbak? Kita ndak beli kambing yang sudah juara kita konteskan, itu kan dalam arti sudah lolos seleksi ya. Iya. Tapi kita memang jaring dari awal. Kita beli indukan, kita anakannya kita bawa kontes. Nah itu kita main, alhamdulillah ini hasilnya ini. Ini sebetulnya banyak pialanya, tapi tempatnya juara pasti dibawa kalau dibeli. Iya. Dibawa sak kambingnya. Itu Mbak Lurah. Kan Tadi kan bicara breeding kan pasti ada materinya Mbak Lurah. Ya. Bisa kita lihat materinya Mbak Lurah. Iya, monggo. Nah, ini dari Mas. Nah ini, ya. Nih materinya. Ini nggak Mbak Lurah apa? Sebutannya blur nih Mbak. Ya. Blurnya ada. Kalau untuk kontes kan biasanya kepala, terus dagu, telinga. Minimal ini nggih Mbak Lurah nggih. Untuk kelas breeding itu paling enggak telinganya bagus, postur bagus. Nanti kalau kepala biasanya didukung dari jantannya. Nggih. Ini cempe-cempe. Ini cempe-cempe nggih Mbak Lurah. Cempe-cempenya. Nah, ini ya itu nggih Mbak, apa? Ini nggih. Kalau gini masuknya Mas belum kontes atau belum Mbak Lurah? Breeding. Masuknya betinanya. Breeding ini. Masih breeding nggih Mbak Lurah. Nah, ini telingan panjang ini Mbak Lurah. Ini panjang ini Mas. Ini panjang juga ini.
Ini Mas. Nggih. Materi-materi breeding. Materi breeding. Ini. Ini besar ya Mbak Lura nih? Besar ya. Ambu ini. Rewosnya juga. Nah, Ini. Kalau yang sini sepintas Mbak Lura. ini. Nah, Breedingan nggih Mbak Lura. ini breedingan semua ini. Ini jantan apa betina Mbak Lura? Betina, betina. Oh, yang ini jantan nggih. Ini yang jantannya ini. Nggak mau bangun. Wis, Ini cuma breeding. kelas breeding ya Mbak Lura. Breeding. Nah, ini. Sama ini. Ini untuk materi breedingnya nggih Mbak Lura nggih. Kalau jantannya Jantannya ini Mas. di sini. Ah, Oh, ini nggih. Dari sini mungkin berhentian dari sini aja. Ini jantannya saya pakai Nggih. lurinya Mr. Bejo. Oh, ini lurinya Nah, Mr. ini Bejo nggih. Mr. Bejo. Ini namanya gelung mas ini Mas. Oh, gelung mas nggih. Kita namai gelung mas. Masalah ini bawa cerita juga. Iya. Saya beri nama gelung mas ini karena pas waktu saya beli ini ya nyun sewu. Kita kepengen tapi uangnya ndak cukup. Nggih. Lah, terus saya mau mundur, saya ndak jadi beli, tapi sama istri saya, lek sampean pengen tumbas kuwi, lek uangnya kurang, gelang sama kalungku, sampean jual ndak apa-apa. Nah, Oh, saya jual nggih. buat beli tambah. Gelung mas ini. Ini namanya saya namai gelung mas karena uangnya sebagian dari Gelang dan kalung itu. gelang dan kalung. Ini Mbak Lura, Iya. paling disukai dari gelung mas ini apanya Mbak Lura? Ya telinganya ini kan kandel, Iya. nah tebel. Tebel nih Mbak Lura. Nah. Lemes juga nih Mbak Lura. Lemes lentur. Nah, Lentur, dakunya dagunya lah ini. nggih. Tebel nih Mbak Lura nggih. Dakunya tebel. Pasungnya bagus. Pasung bagus. Postur. Nah. Ini ekornya juga tebel. Nggih. Nah, ini calon monster ini, Mas. Iya, Mbak. Iya, karena Ini besar ya belik kalaunya badannya. besar. Nah, ini umurnya masih 14 bulan. 14 bulan. Iya. 14 bulan, posturnya 14 bulan kayak gini. rewosnya juga udah mulai keluar Udah. banyak nggih Mbak Lura nggih. Bulunya ini depan, nah, rewosnya ini, Ekornya ini. nah ekornya. Wis. Kalau ini kelas kontes nggih Mbak Lura mulan nggih. Insya Allah gitu Mas. Ya buat breeding, buat kontes. Ini gelung mas, anak dari Mr. Bejo nggih Mr. Mbak Lura. Bejo. Nah terakhir kita memang cari ya namanya kalau orang itu kan darahnya darah biru lah ini. Nggih. Kita cari yang darahnya biru kayak Mr. Bejo. Itu sang Kalau sekarang masih juara bertahan nggih Mbak Lura. juara bertahan, belum ada yang mengalahkan. Ya semoga harapannya dari anak-anaknya ini Harapannya suatu saat itu- bisa nyusul gitu. Amin Mas, amin. Bisa nyusul, bisa Ini jadi. harapannya juga gitu. Nanti rezekinya kayak rezekinya Abah Anis. Nggih. Mr. Bejo, jadi bejo terus pokoknya. Gelung emas ini. Jadi ini belum nebus gelang kalungnya ya Mbak Lura. Oh sudah gitu. Belum. Nanti buat kawin itu udah ngawin 4 ekor. Nah, nanti anaknya bisa buat nebus ya Mbak Lura gitu. Ya, semoga aja Mas, doakan ya Mas. Ini jadi Masih memang 14 bulan. didukung banget sama keluarga ya Mbak Lura untuk Memang kita keluarga kompak, Ya. istri juga dukung, adik-adik juga dukung, anak juga dukung. Memang kalau diterapkan bahasanya orang Jawa, Rojokoyo ini kan termasuk kambing itu kan juga bagian dari Rojokoyo. iya. Kalau memang orang ngerti itu, ya memang Rojokoyo ini bagian dari ekonomi. Kalau kita melihara ini sebetulnya juga membantu ekonomi. bantu perekonomian. Nggih. Terus kalau usaha didukung keluarga itu ya insya Allah jalannya itu Jalannya mesti mulus, Iya, mesti iya. mulus, mesti hasil. Kan Kadang-kala ada yang sembunyi-sembunyi harga gitu ya Pak ya. sembunyi harga. Kalau ini memang kita memang terbuka, memang tujuannya kita memang kita usaha, Iya. memang usaha. Ini gelung emas teman-teman, kita lihat lagi Mbak Lurah nggih. Ini
dari kepala, posturnya ini, terus rewosnya ya Mbak Lurah nggih, rewosnya ini. Usia masih 14 bulan nih Mbak Lurah. Ini masih baru jadi pejantan ya Mbak Lurah? Masih. Belum pernah turun, udah pernah belum? Ini pernah umur berapa bulan ya? 9 bulan atau di waktu kontes di Nganjuk. Oh yang Nganjuk kemarin itu Mbak Lurah? Ini masuk 10 besar urutan ke-6 kalau nggak salah. Urutan kelas C nggih Mbak Lurah. Ya. Kecil sendiri Mas. Masih kecil nggih? Kecil sendiri. Ini udah mulai besar ini. Nah, kecil sendiri ini. Lebih jinak ya Mbak Lurah. Dari kecil kan memang di apa minumnya kan di dot. Iya. Rewos kita lihat lagi. Ekornya tebel Mbak Lurah. Iya, tebel. Nggih. Tebel Mas ekornya. Iya. Ini ekornya. Ekornya, ya. Kalau jantan gini Mbak Lurah bagus perawatannya itu seperti apa sih? Ya terutama dimandiin Mas. Mandi nggih. Nggih, mandi. 1 minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya, samponya itu malah justru ngalah ke orang Mas. Oh, ada samponya nggih. Kondisionernya Makarisu, samponya sampo Pentin. Jadi kan beberapa mungkin orang bisa kalau punya uang bisa beli kambing mahal bisa nggih Mbak Lurah. Bisa. Tapi kalau perawatan dulu Mbak Lurah Ya, maksudnya. itu loh Mas, pada dasarnya orang itu rata-rata kebanyakan bisa beli tapi tidak bisa merawat. Iya. Jadi seharusnya dari teman-teman mau melangkah, mau melihara kambing, kita harus berpikir dulu. Iya. Harus didasari dengan niat. Niat nggih. Jadi niat. Jadi memang itu sudah niatnya besar, 100% ada niat, baru kita belajar ke materi dulu. Nggih. Ke materi dulu. Belum tentu kita banyak uang, kita beli mahal. Mahal itu belum tentu bagus. Ya toh? Iya. Murah belum tentu jelek. Tergantung ke diri kita masing-masing. Gimana cara mensikapi dan gimana cara kita memutuskan. Gitu. Jadi kita harus belajar dulu materi dulu. Nah, kalau memang sudah belajar materi, wah parameternya kontes berapa ada 12 parameter. Terus setelah belajar materi, terus tahu parameternya, baru dia mau melangkah ke apa? Breeding kontes kah, ternak, atau main ke seni kontes, atau penggemukan atau susu. Nah, itu harus dipikir dulu. Kalau main kontes ya berarti kita cari bahan yang Kontes yang ada di 12 parameter. Itu. Kalau main ke breeding, dari 12 parameter yang masuk 7 parameter. Nah, termasuk postur, telinga atau apa, dan nanti kita silangkan, kita kawinkan dengan jantan yang hampir mendekati 12 parameter. Nah, itu insya Allah anaknya bisa mengarah ke kontes. Jadi tadi perawatannya lebih ke mandi itu nggih Mbak Lurah nggih. Ya pertama mandi, terus nyun sewu vitamin. Vitamin juga. Vitamin. Terus keduanya ya apa pola makan yang diberikan itu. Comboran atau tambahan mungkin Mbak Lurah? Tambahannya ini nyun sewu ini kita kasih kacang hijau. Nggih. Kita kasih jagung, polar, ampas tahu. Terus kita kasih tambahan ketela. Ketela. Ya, ketela apa Mas? Kayu itu loh. Oh ya, singkong itu ya Pak. Singkong, nggih. Ini. Mungkin yang lainnya mungkin Mbak Lurah selain ini. Selain ini nih. Yang di sini. Nah ini. Ini Rossi nih Mas. Namanya Rossi nih Mbak Ya, Lurah. namanya Rossi. Kalau ini Mbak Lurah kerandanya Ini sama, kerandanya Bejo, Mister sama. Sama. Anak juga nggih Mbak Iya, Lurah. anak juga. Itu Mister Bejo, ini juga Mister Bejo. Ini tinggi ini. Rewosnya udah panjang ini Mbak Lurah nggih. Udah. Nah, ini kalau ketemu orang berainya ke orang. Oh ya, lebih tenang yang tadi ya Mbak Lurah nggih, Mbak. Ini berai. Tinggi ya Mbak Lurah ini Mbak Lurah. Tinggi. Rewosnya lebih panjang yang ini Mbak Lurah nggih. Rewosnya lebih panjang ini. Nah, ini umurnya kan banyakan ini. Oh, lebih. Ini umurnya berapa Mbak Lurah? Ini umurnya, ini posisi poel 3 pasang. Poel 3 pasang ya. Poel 3 pasang
waktu saya enggak ngamati. Ndak ngamati nggih, poel lah nggih Mbak Lurah. Kita pasang. Makanya rewasnya lebih panjang nggih Mbak Lurah. Nggih. Kalau pola warnanya hampir sama nggih. Sama, pola warnanya hampir sama, Mas. Ini Rossi, namanya Rossi. Rossi, ini ceritanya juga unik, Mas. Jadi pas waktu Mas Hitam Putih ngobrol-ngobrol sama Abah Hanis. Iya. Pas waktu saya ngambil gelung itu di rumah Abah Hanis, Mas Hitam Putih mau ngambil ini di tempatnya Abah Soleh. Iya. Nah, terus akhirnya saya cuma dengar aja, belum sempat dibeli Mas Hudi, saya telepon Abah Soleh. Terus katanya Mas Hudi, wah mainnya kok ngerosi ya. Oh. Ngerosi Nyalip kiwo katanya gitu lah. Ini sama Mas Hudi dinamain Rossi. Jadi ini belinya udah besar nih Mbak Lurah. Udah besar ini. Kalau yang ini dulu belinya dari Cempe nggih. Cempe. Ini gelung emas sama ini Rossi. Darahnya Mister Bejo semua. Harapannya juga ke depannya juga Bejo seperti Mister Bejo Bejo ya. terus. Harapannya Bejo terus ini, Mas. Ini juga udah jadi pejantan Mbak Lurah. Sudah, ini anakannya sudah keluar. Kemarin anakannya ini laku 45. 45. Nah, umur 2 bulan. 45 juta ya Mbak Lurah. 45 juta. Itu posisi habis meter. Ini ya Mbak Lurah. Ya. Fantas apa luar biasanya tawa itu. Ya itu loh Mas, itu kan rezeki-rezekinan. Kalau pas rezekinya bagus, insya Allah keluarnya bagus, nilai jualnya juga. Betinanya pada buka kelas breeding ya Mas? Betinanya memang kelas breeding, warnanya aja hitam. Betinanya warnanya hitam. Kalau main breeding ya ini bagi teman-teman semuanya, saudara yang di luar, kalau mau beli kita tidak usah fanatik warna. Iya. Kalau memang untuk breeding loh, kalau untuk kontes berarti warnanya harus parameter tadi. Gitu. Tapi kalau untuk breeding, hitam pun bisa mengeluarkan warna favorit, masih dalam arti plus. Iya. Ini induknya juga dibeli Abah Hanis di Boyong. 2 ekor dibeli 80 kemarin. Induknya Cempe yang laku 45 yang saya kawinkan sama Rossi ini. Ini beli ini ibaratnya kembali lagi ke kandang ya. Dari induknya. Induk. Saya beli induk. Ya. Induknya harga 8 juta. Saya kawinkan Rossi, keluar jantan sama betina. Yang laku 45 tadi, Pak. 45 ini dibawa ke Jawa Tengah, ke Banjarnegara. Yang induknya dibeli Abah Hanis. Warnanya hitam malah. Ini kalau breeding tadi tip dari Mbak Lurah itu warna enggak terlalu itu nggih Mbak Lurah? Ya, enggak terlalu. Ya, pokoknya kita ikhtiar pasrah bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi warnanya petak putih enggak masalah, hitam enggak masalah, itu belum tentu nanti kalau hitam itu keluar hitam belum tentu, kalau petak keluar petak juga belum tentu. Kadang petak itu juga keluar plus. Tadi yang ini udah ada anaknya ya Mbak Lurah, tapi udah laku. Yang situ posisi gelung Mas masih belum. Masih belum. Itu ngawin 4 ekor betina, yang 2 ekor betina dibawa Abah Hanis. Oh ini kawinan juga. Ini. Nah. Kembali lagi ke Abah Hanis. Kembali lagi Abah Hanis kawinannya. Tapi kan baru aja kawin 1 bulanan. Iya. Belum tentu jadi ndak ini. Jadi enggak ini. Ini jadi memang di Mbak Lurah Farm sendiri ini keluar masuk banget ya Mbak Lurah. Keluar masuk dalam arti ya memang kita namanya aja kita melihara kambing kan untuk bantu ekonomi toh Mas. Nggih. Jadi kalau barangkali ada teman saudara, teman dari luar dari mana saja kalau mau bibit ya kita tetap kita kasih. Nggih. Kita kasih. Ini Mbak Lurah, mungkin masukan atau penutup buat teman-teman yang ingin breeding di tawa itu bagaimana Mbak? Mungkin ini pesan dari teman-teman, tapi ya nyun sewu sekarang kan teman-teman pemula-pemula kan malah justru berani-berani semua Mas kalau terkait masalah harga. Nah, tapi ya pesan saya ya kita harus belajar dulu materi, kita punya uang kita bisa beli, kita nggak bisa ngerawat itu nanti juga kalau sampai gagal kita kan jadi tidak berhasil loh, gagal akhirnya mupus, nggak mau nerusin akhirnya kita tidak ada berhasilnya. Jadi dipelajari dulu materinya, terus baru nanti kalau sudah menguasai materi baru beli, terus
dari teman-teman kalau seandainya mau beli jangan takut kebayang-bayang saya beli mahal nanti terus ini masarkan gimana, terus jualnya gimana. Saya kira jenengan tidak usah takut. Sekarang ya di medsos pun juga bisa. Terus tadi yang dibilang dari awal kita banyak kawan, banyak saudara. Itulah nanti pasarnya kita untuk menyambung, untuk memasarkan. Jadi semakin banyak teman, banyak saudara, banyak kenalan, itulah bagian dari pasar kita. Termasuk di medsos sekarang sudah banyak jualnya. Jadi enggak jualnya bayangke kita beli mahal, kalau beli dijual di pasar harganya murah, enggak. Kita pasarkan sekarang enak kan ada komunitas. Iya. Pokoknya barangnya bagus, ya pasti harganya menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Kalau harga itu memang relatif Mas Arjun. Relatif kita mersani barangnya dulu. Kalau barangnya bagus, ya insya Allah harganya juga bagus. Jadi kalau di sini juga harganya enggak ada nggih, apa misalnya mulai berapa gitu enggak ada nggih? Tergantung barangnya. Tergantung barangnya, mulai dari harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, iya. 10 juta. Wes macem-macem Mas. Jadi enggak puluhan juta tok enggak. Karena kan beberapa teman-teman itu kalau saya berkunjung pasti Mas kok nggak tanya harganya. Kan seperti itu gitu loh Mbak Lora. Jadi mirsani barangnya dulu. Iya. Kita lihat barangnya dulu. Kalau harga itu relatif. Jadi melihat barangnya. Kalau barangnya bagus, ya insya Allah harganya juga bagus. Kalau barangnya sedang, insya Allah harganya juga sedang. Kalau harganya barangnya itu di bawah rata-rata, insya Allah harganya juga ekonomis. Iya. Macam-macam. Jadi enggak di kandang Mbak Lurah ini enggak full puluhan juta, enggak. Jadi menyesuaikan barangnya. Mungkin yang lebih enak tadi Mbak Lora main ke sini sambil silaturahmi, belajar. Mungkin kalau ada yang tertarik gitu baru mungkin bisa ngobrol lebih lanjut nih Mbak Lora. Siap. Jadi kalau teman-teman mau sowan, istilahnya kami ya matur suwun jenenge di dolani, disowani, berarti kan kita tambah saudara, tambah dulur, tambah konco gitu Mas Arjun. Oke Mbak Lurah, sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin sekian dulu ya, tadi udah review kandang, pakan sama materi-materi yang ada di Mbak Lurah Farm. Semoga saja kedepannya Mbak Lurah Farm makin sukses dalam dunia breeding kambing Etawa ini. Ya siapa tahu nanti kedepannya saya bisa pelihara juga gitu loh Mbak Lurah. Gak hanya ngeliput, cuma juga bisa pelihara gitu. Amin, tak doakan Mas Arjun, semoga panjenengan ternaknya juga sukses. Dan saya juga berterima kasih Mas Arjun berkunjung di tempat kami. Ya beginilah situasi kondisi kandang kami. Ya juga begitulah sepengetahuan kami juga tak sampaikan sama panjenengan. Barangkali ada kurang lebihnya dari sikap, perilaku, tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati Mas Jun, di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Arjun. Matur suwun Mbak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.